rumah itu tempat ilmu. Tidak ada yang dibicarakan selain ilmu. Kalau saya pergi kemana-mana ya, dulu madrasah ini yang nyuruh ini Mbak Maimun, masjid ini dulu yang Mbak Maimun. Udah rame. Saya ini kan setengah menikmati Mbak Maimun. Jasa besar. Iya, menikmati itu. Mbak Mun sendiri memperlakukan putra-putranya itu gimana, Gus? Artinya kan, ya tadi, saya melihat kan gitu, putranya Mbak Mun itu hampir semuanya alim. Makanya saya ingin tahu Mbak Mun bagaimana memperlakukan putra-putranya, mendidik putra-putranya ini beri pendapat jenengan, Gus. Ya, ini pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sih kayaknya kalau Mbah Maimun itu ya. Terus tawakal. Ya, saya rasa ya ada tawakalnya itu kan, tidak semua, saya sendiri tidak bisa sepenuhnya bisa seperti itu ya. Tawakal dalam arti kalau menyuruh anak di usia yang belum begitu besar ya disuruh pergi kemana sendiri gitu, berani gitu melepas anak itu karena tawakal tadi, Gus. Tawakal itu pasrah itu dhuwur tenanan sama Gusti Allah. Ya, soalnya asal positif di gitu. Terus apa ya, hal yang menarik dari Mbah Maimun itu, rumah itu kelihatan memang rumah itu tempat ilmu. Suasananya itu, kalau rumah itu tempat ilmu, tidak ada yang dibicarakan selain ilmu. Kalau ada tamu ya yang dibicarakan ya ilmu. Oh itu ya, mau kondisi itu. Ada orang tanya misalnya ada tamu dari Madura, tamu dari Yamatan, mana ya, yang dibicarakan ya seputar ilmu. Ada tamu dari NU, yang dibicarakan ya seputar ilmu. Ya, kalau tidak ya khidmah kepada masyarakat. Tidak yang pokoknya rumah itu kenalnya dia ada kitab-kitab. Kalau ada tamu ya kadang-kadang masih buka-buka kitab, ada santri ngaji sorogan. Terus pokoknya ya di rumah itu orang apa ya bisa menciptakan itulah, pokoknya menciptakan lingkungan sehingga anak tuh pikirannya ya itu kan yang dikenal itu. Dikenal cuma ilmu. Cita-citanya yang menjadi itu. Yang dikenal itu. Nggak ada misalnya kemewahan yang orang agak belok dari ilmu gitu ya. Nggak ada kemewahan di rumah itu, nggak ada kemewahan sama sekali, nggak ada kemewahan dalam arti inilah yang agak mengganggu banyak tentang ini tuh. Gus, Mbah Mun sendiri itu istilah fokus mulai dulu kan, kalau saya mendengar cerita tuh Mbah Mun kan sempat juga dan pasar jadi koperasi napa nih. Iya, tapi kan, itu periode-periode tahun-tahun usia berapa? Ya itu sebelum jadi kiai ya. Berarti masih bertasi. Ya masih. Mbah Mun mulai artinya dipaksa keadaan akhirnya menjadi mandito itu mulai. Ya, sejak saya lahir saya sudah kenalnya itu, nggak kenal yang lainnya. Yang dulu cerita dengan itu sebelum jadi kiai. Misalnya jadi tentara, kalau menjadi pernah, ya kayaknya ngantor juga sih, ngantor di Koramil. Kayaknya menurut cerita yang saya paham itu ya sempat ngantor di Koramil. Terus menjadi ketua koperasi pasar bukan koperasi nelayan. Dan mungkin juga pernah jadi ketua pasar mungkin ya, karena kan ya pengalamannya pernah jualan sapi pernah. Nah tapi itu ya sebelum jadi kiai. Maksudnya sebelum jadi kiai itu kayak masih putranya Mbak Zuber. Iya, tanggung jawabnya belum punya tanggung jawab tenanan. Belum punya pondok. Okay. Nah, tapi kemudian setelah punya pondok itu
mulai aktivitas ini ada tanggung jawab nggih. dihilangkan semua. Iku mulai tahun pinten kira-kira Gus? Mulai Mbah Mun fokus niku. Ya mungkin tahun 71 lah mungkin. Pas kita sekitar 70-an. tahun 70, tahun 71. Nggih, nggih. Pokoknya sekitar itu. Tahun 70, saya lahir dengan 73 ya. Itu sekitar tahun 70. Jadi saya lahir itu sudah Suasananya sudah suasana tadi Gus. ya, saya kenal sarang itu dan memperlihatkan betul ada kiai kok nggak ngalim itu ya dikritik ya, bukan berarti mau menjelekkan ya, tapi ingin menyampaikan ilmu itu lebih penting. Kamu jangan punya cita-cita jadi kiai yang tidak punya ilmu, tapi di tengah masyarakat itu punya pengikut yang luar biasa. Itu ya Mbak Maimun bukan berarti tidak menghargai, tidak ya, Mbak Maimun hormat kepada mereka semua. Tapi kalau di depan santrinya, kalau di depan santrinya itu pribadi harus kalau memang perlu diingatkan. Jangan milih hidup yang ini, milih hidup yang ilmu saja. Ya. Gus, sampai sekarang kan kita menyaksikan ya banyak sekali alumni sarang yang sekarang jadi kiai-kiai besar ya. Artinya kan memang di sini betul-betul ketika belajar itu dapat ilmu. Sampai saya dulu ketika di kajen Gus itu memang sudah menjadi apa ya, di santri itu nak meh mateng kitabmu yo berseko kajen ya sarang itu kan sudah sangat kuat di benak kita. Nah untuk jenengan kira-kira apa Gus sisi-sisi positif atau sisi-sisi yang membuat kondusif sehingga alumni sarang itu cenderung itu ada penguasaan ilmunya dan seterusnya itu luar biasa. Ya, semoga tidak berubah ya. Okay. Dari waktu dulu sampai sekarang ini nggak berubah. Tapi kiai-kiainya itu memang ini fokus terhadap ngaji itu, insyaallah ya. Kayak gini misalnya, ada kiai yang terkenal di sarang itu namanya Kiai Murtado. Okay. Yang mengenalkan ihya di sarang itu ya Kiai Murtado. Kiai Murtado itu, ya beliau tidak, kalau punya pondok yang mungkin kecil, bahkan mungkin tidak punya pondok ya. Tapi ada kiai besar, Kiai Syu'ab kalau nggak salah, itu mengumpulkan kiai-kiai untuk ngaji ihya kepada sampai ngoten Gus Kiai Murtado. Ya, pokoknya suasananya itu ngaji. Mbah Ahmad menurut santrinya itu pernah ngaji Ithafus Sada Al-Muttaqin, salah Ihya Ulumuddin. Oh besar ya, pokoknya senang baca. Ngajinya itu jam 12 malam. Sampai ngoten ya. Jam 12 malam itu ngaji. Mbak Zubair itu punya aktivitas ngaji itu mungkin sampai jam 11 malam, mulai pagi. Kan dulu nggak ada madrasah. Pagi ngaji, nanti duha ngaji lagi, zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, nanti habis isya ngaji jam 9 masih ngaji lagi. Suasana itu yang mana masih ngaji lagi. Jadi aktivitasnya itu apa ya, ngaji. Saya kenal di Pondok Al-Anwar ya, itu kan semua ya sarang secara umum. Nah, di Pondok Al-Anwar, Mbah Maimun itu misalnya jam 3 pulang, jam 3 malam, kan Mbah itu kan juga punya kegiatan dakwah di luar. Walaupun tidak banyak, tidak setiap hari, tidak, tapi pilih-pilih waktu yang tidak mengganggu santri. Tapi kan kadang kalau sudah begitu kadang tidak terkontrol ya. Ada 1-2 yang tidak terkontrol. Misalnya jam 3 malam itu bangun, jam 3 baru datang. Salat subuh. Habis salat subuh ya nggak pernah libur. Jadi ya nggak libur. Pernah datang dari Banyuwangi pagi. Habis subuh sarapan, bilang sama sopirnya, Banyuwangi. Oh iso ora. Kok sarang ngaji berzuhur tetap ngaji. Banyuwangi itu habis sarapan itu jam berapa? Paling cepat kan jam 6 atau mungkin jam 7 lah ya. Ngajar zuhur itu Banyuwangi. Belum ada tol. Belum ada tol. Udah sarang niate
Dok sarang ngaji. Ngaji. Nah, itu kalau niatnya nggak ngaji, ya nggak nyampe. Karena perjalanan jauh. Jual nggak bisa. Jauh banget tuh Gus. Jual nggak bisa. Tapi bisa. Akhirnya bisa nyatanya. Bisa. Jamaah zuhur. Punten mriki. Jam 1:30. Ini kan kalau jamaah kan apa ini kan? Agak mundur sedikit gitu. Ya kan karena menyesuaikan jadwal ngaji. Karena kan santri pulang itu kan sekitar zuhur. Jadi istirahat dulu apa nggih. Terus malam ya tidur pokoknya capek yang sekolah ya. Terus habis itu kan istirahat tidur terus baru jamaah. Biar soalnya jamaah nyambung ngaji Gus nggih. Terus ngaji. Makanya rahasianya itu ya makanya sering-seringan ngoten. Zuhurnya diakhirkan kan karena nyambung ngaji. Nggih. Itu juga ngasarnya agak dibelakangkan. Nah, ngasar begitu asar selesai, santri yang tidak ikut jamaah jamaah sendiri. Ustadz-ustadznya ikut ngoprak, terus nah setelah ngoprak, ustadz-ustadznya sudah selesai, terus sholat. Makanya asarnya juga diakhirkan, baru itu terus ngaji. Nah musyawarah yang ngoprak apa sudah bisa pulang ikut ngaji. Makanya agak diakhirkan. Nah itu yang dari Banyuwangi itu sampai sini bisa. Berapa jam Pak berarti itu? Ya bisa memang bisa. Tahun pinteran itu, artinya kan ketika jalan juga belum sebagus sekali Gus. Ini mobil juga ya, tapi ya belum ramai jadi agak bisa. Ya. Tapi tetap aja itu menurut pulau itu kalau niatnya salah itu nggak nyampe gitu. Tapi kalau niatnya benar itu bisa sampai. Berarti suasana cinta ilmu itu yang betul-betul kuat Gus ya. Karena kan gini, kalau kita melihat santri ki nyuwun sewu Gus ya. Disiplin apa kan yang nggak terlalu tuh Gus. Kalau melihat aturan-aturan kan nggak kayak sekolah-sekolah langsung full day full apa kan enggak. Tapi kan hasilnya kan sampai seperti itu karena cinta tadi mungkin ya karena rohnya mahabbah rohnya itu ya. Ya roh terhadap. Ya memang itu kalau pulang dari mana sering ikut musyawarah santri-santri kadang-kadang yang lama-lama itu masih menangis. Ya memang misalnya kan kegiatan jam 9 itu ada musyawarah Fathul Qorib, ada musyawarah Fathul Mu'in, ada musyawarah Fathul Wahab ya. Nah itu namanya juga kalau pulang masih sempat menemani musyawarah, ada apa disampaikan, nah itu pulang. Sekedar ingin menyampaikan dukungannya kepada apresiasi institusi bahwa di pondok ini ya yang ada cuma ilmu, nggak ada yang lainnya jangan kamu perhatikan terlalu fokus tapi ini fokusnya pada ilmu ya itu makanya hidupnya kamu jangan terlalu fokus. Kamu boleh tidur tidak pakai bantal tapi kamu tidak bisa hidup tanpa ngaji. Jadi semua santri tidak difikirkan itunya. Terus airnya misalnya kekurangan, kamu nggak masalah kekurangan air karena hidup kamu itu tidak untuk air. Hidup kamu itu untuk ini. Jadi itu berarti ada kalau kita tuh terus saya mengamati dari luar kan ingin betul putra Mbah Mun rata-rata cinta ilmu, terus santri sarang itu rata-rata kan sudah nggak terhitung lah jumlahnya kan sudah terkenal artinya bahwa banyak sekali santri sarang sudah di tengah-tengah masyarakat dan rata-rata kan bermanfaat betul di tengah-tengah masyarakat karena ilmu tadi sudah terang betul di penghargaan juga begitu. Penghargaan di pondok itu ya kepada orang yang pintar. Di pondok sarang itu kan kiai-kiai, anaknya kiai kan banyak sekali anak-anak kiai. Begitu masuk di pondok namanya hilang. Ukurannya pintar ngaji enggak? Kalau ukurannya dia pintar ngaji dihargai, tapi kalau kurang ya dihargai tapi tetap kalah penghargaannya. Jadi mesti kayak Mbah Mun dengan kesibukan yang ada, baik kesibukan ngaji dengan santri maupun kesibukan ngurusi apa istilahnya itu keluar. Itu kan Gus ya, semestinya kalau komunikasi intensif dengan putra-putranya nggak terlalu Gus ya, cuma hanya menciptakan situasi tadi Gus. Situasi ya, kalau komunikasinya ya malah agak minim Gus ya, karena dan kesibukan beliau seperti itu. Ya kalau dalam arti komunikasi modern seperti dibicarakan buku-buku tentang bagaimana cara mendidik anak ya mungkin tidak seperti itu ya. Tapi orang merasa gitu. Saya dulu sering mijet tiap
mulai sering mijeti, sering arani ida-ida. Oke, gitu ada gitu. Kalau pasar itu saya disuruh ida-ida sampai tidur. Ya ida-ida itu. Nah, kalau ida-ida itu yang ditanyakan ya tasripan. Oh, siapa dulu? Itu takoni matematika, takoni hitung-hitungan. Iki tambah piro. Oke. Apa namanya? Kapas sekilo dengan emas sekilo berat mana? Ya logika hidup lah, bukan matematika yang sulit-sulit, logika hidup. Bangun cara berpikir. Ya itu suruh mijeti, disuruh. Oke. Ya itu, Gus, itu pendidikan intensif juga nih. Bukan dalam arti yang akrab seperti orang tua sekarang itu kan sangat akrab dengan anak-anaknya yang inilah ya. Kalau Mbah Maimun kayaknya bukan tipe itu ya, bukan, tapi pokoknya mendidik. Suasana ilmu itu tadi masih sangat dirawat sampai sekarang, Gus, insya Allah, Gus. Ya semoga, saya berharap. Ya, tapi anak saya ada di Pondok Pesat, dan kalau melihat ceritanya ya sepertinya masih. Berarti bukan film tentang Ya sering tidur di rumah, tapi sering tidur di sana. Putra jenengan pinten, Gus? 3. Yang tadi sana itu yang Bajeng berarti? Iya, yang laki-laki. Laki-laki terus. Mondok di sana. Pusat. Kedua Putri. Pas alit-alit nggih sing kali nggih. Putri. Ya SD. Masih SD nggih. Seharusnya sudah kelas 3 aliyah. Tapi kalau di Rozaliyah itu kan pondok dinia itu biasanya ngulang. Nah, saya juga ngulang sekarang kelas 1 aliyah. Oke. Kalau lihat ceritanya ya masih sangat terjaga. Suasana ilmu itu masih kental. Orang bicara itu ya ilmu. Nah, akhirnya tadi ngomong lian izin. Banyak cara tentang ilmu. Penghormatan kepada orang pintar tinggi. Oke. Gus, terus nih Gus, nah Mbah Mun itu kan sangat terkenal bahwa beliau itu sangat terbuka dengan tamu. Kalau Gus Buat saya cerita tuh beda banget dengan Gus Buat kan. Kalau Gus Buat kan betul-betul membuat, bahkan nggak mau lah, cenderung nggak mau. Kalau Isal kan sedikit lebih menjadwal. Mbah Mun tuh kan kayaknya kan itu beliau nggak Gus, bisa dikatakan istilahnya kan nggak ada Gus, kan tamu, tindakan, ngaji. Ya, terus saat-saat istirahat beliau tuh gimana, Gus? Ya, orang punya ini sendiri-sendiri ya, punya cara hidup, orientasi hidup, cara berdakwah itu beda-beda. Nah, bahasa hal itu mungkin ilmunya itu buku itu kuat terus sehingga menulis yang punya syarah usul, punya ini gitu ya. Kalau Mbah Maimun itu fokus mendidik itu tinggi, yang mendidik masyarakat, yang mendidik santri itu tinggi sekali, ya tinggi. Tapi tetap menulis buku ya. Karya Maimun ya lumayan banyak. Terutama ketika masih belum terlalu sibuk seperti sekarang itu dia menulis. Buku-buku ajar santri di Rozaliyah. Rozaliyah itu madrasah milik pondok sarang itu. Bareng-bareng ya, itu. Buku ajar terutama tauhid itu yang nulis Mbah Maimun. Banyak yang menulis, ada berapa gitu ya. Maksudnya beliau masih sangat intens. Buku-buku tentang sikap beliau mengenai kemasyarakatan, tentang negara juga tidak hanya disampaikan, tapi juga beberapa ditulis. Jadi tetap beliau itu yang seperti ini juga iya. Menulis itu senang Mbah Maimun ya. Tapi mendidik itu kayaknya lebih dinikmati gitu ya. Mendidik dalam arti ketemu masyarakat datang terus beliau ngendikon apa itu kan ya proses pendidikan juga. Sehingga tahu betul daerah mana itu tahu. Di sana itu hanya ketemu tamu dari mana. Di sana bagaimana? Masjidnya sudah
dan kok kayaknya Pak masjidnya kurang bagus, atau di sana belum ada madrasah, di sana belum ada pondok. Ya, Dari situlah beliau banyak informasi Gus. iya, tamu-tamu itu membawa informasi, Terus. tapi sekaligus juga membawa pesan. Kamu harus ini, kamu harus ini. Kalau kamu jadi kiai harus begini. Ya, tidak membatasi. Kamu itu siapa aja, Terkenal ngoten kan, Bang. terima. Siapa saja. Apa saja. Karena saya pikir memang fokusnya memang itu. Fokus. Dan itu semua dimanai mendidik tadi ya. Mendidik. Tidak dimanai hanya ketemu Ya, terus ngobrol, mendidik. Cuma medianya media dengan cara bertamu dan karena ada pesan-pesan ketika ada tamu datang, diberi pesan apa. Kamu harus begini, diceritain. Tamu itu dari pagi misalnya sampai sore, dia mau ngendikan terus, bukan diam. gitu aja nggak tahu. Ngendikan apa? Kalau kesannya kalau tamunya mau kondur ke pelabuhan kadang mencegah kok. Iya. Tahu banyak yang kalau saya pergi kemana-mana ya, dulu madrasah ini yang nyuruh ini Mbak Maimun, masjid ini dulu yang Mbak Maimun. Gitu. Udah rame. Saya ini kan setengah menikmati Mbak Maimun. Jasa besar. Iya. Menikmati kenal dari seneng. Dalan itu mun. Banyak. Itu tidak hanya wilayah-wilayah nih, tapi ada yang cerita rumah ini dulu itu yang bangunkan itu Mbak Maimun, yang hubungi, yang mirakati sini jadi kiai itu ya. Saya itu di sini itu Mbak Maimun. Yang ngajar saya dulu nggak fokus. Setelah dengar dari Maimun, saya sekarang fokus. Cerita tentang apa lagi ya? Dulu saya sekarang begini. Itu yang dawi Mbak Maimun. Ya. Punya tenaga lebih. Artinya ya, energinya begitu besar karena tadi cinta ilmunya itu luar biasa. Kalau saya menangkap kan dari cerita jenengan saya menangkap seperti itu. Dan jiwa kepemimpinannya itu kadang-kadang sulit ngomong. Ya, sulit. Saya rasa itu anugerah. Ini putra-putra sekitar itu mendekati sekelakon itu Gus. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak ada. Itu anugerah ya. Ya sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari, pindahnya ke Mbah Manaf. Ya itu tidak harus putranya, tapi mungkin orang lain dilakukan oleh orang lain. Ya tapi harus. Nanti balik meneh ya. Putra-putranya kan gitu kadang. Siapa lagi? Itu. Wah itu tidak hanya ini ya, bahkan pejabat-pejabat juga begitu. Sebagian pejabat-pejabat yang dulu musuhi Orde Baru kan, cenderung musuhi Kiai. Ya. Anaknya itu ada yang dulu ayah saya begini. Saya senang sekali ayah saya itu dulu kenal dengan Pak Maimun. Walaupun dulu Orde Baru yang musuhi dan ikut agama musuhi, tapi berkat itu anaknya menjadi ada yang seperti itu ya Pak ya. Pokoknya kalau kami itu mengistilahkan itu, saya kalau tidak mau kami itu saya kalau mengistilahkan Mbah Maimun, dan itu saya pakai untuk nasihat kepada siapapun. Kalau jadi kiai itu siapapun yang salaman sama kamu itu jangan sampai orang kehilangan rasa bahwa ini salaman sama kiai. Karena itu kan politisi ya. Artinya teman politik itu banyak sekali. Yang hanya mengenal Mbah Maimun karena politik banyak sekali. Kelas-kelas istana, itu kan kenalnya ya kan karena politik. Nah jangan sampai setelah kenal Bangun jadi politik gitu. Kenal di wilayah politik. Ketika salaman, itu rasanya salaman dengan politisi. Tetap siapapun yang salaman harus merasa ini tuh. Bangun tetap kiai posisinya. Itu kalau dijabarkan lebih detail berarti harus bagaimana, Gus? Nah, ya, makanya supaya tidak kehilangan jati dirinya kan berarti. Ya orangnya harus kuat kan. Kuat. Misalnya kelas Bu Mega. Kalau KP memberi contoh Bu Mega. Bu Mega itu kan ya politisi ulung. Kenal siapapun kan rawan untuk menganggap ini itu
politik. Oke. Jadi saya bicara dengan politisi. Sesama politisi. Kalau bicara politisi itu artinya kepentingannya apa, Oke. maunya apa, ininya apa. Tapi saya tidak yakin Bu Mega itu kalau salaman Mbah Maimun itu, ini saya sedang salaman dengan politisi. Saya tidak yakin itu. Meskipun posisi formal lain Mbah Maimun dan P3 gitu ya. Tapi bisa ya saya tidak yakin. Tetap ketika salaman, ini saya sedang salaman dengan kiai. Jadi jati dirinya Mbah Mun sebagai kiai, sebagai ulama itu tidak larut, tidak luntur ketika berada di posisi sana. Saya tidak dalam area politik. Misalnya ketemu dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Prabowo. Ketika salaman itu tetap saya yakin Pak Jokowi itu ketika salaman, ini saya sedang salaman dengan kiai. Tidak semata-mata ini pimpinan P3. Ya, itu yang sulit untuk dijaga oleh banyak orang. Dan itu kan sampai biasa seperti itu kan artinya track record panjang, perilaku yang panjang tercatat, tidak hanya sekedar pas salaman tok memposisikannya enggak, tapi ada catatan yang ini kiai gitu. Dan kita ini khawatir gitu kan. Kalau kita itu masuk di wilayah politik terlalu dalam. Itu kan di antara kekhawatiran kita sebagai kiai itu, lama-lama politisi itu ketika salaman kepada kita itu, ini salaman dengan politisi sehingga harganya juga harga politik. Jadi ngomongin nasihat bagus. Nah, ini nasihatnya orang politisi, bukan nasihatnya kiai. Iya. Nah, itu yang menjaga kayak gini. Dan berarti kuncinya kalau pertanyaan saya bahwa mengapa Mbah Mun meskipun legeri posisi itu di P3 tapi bisa diterima semua elit dari berbagai partai ini kunci ya mungkin begitu karena masih orang merasa ini kiai bukan semata-mata politisi, santri dari berbagai kalangan politik ya, misalnya bapaknya PKB, bapaknya tetap nyaman mondok di Sarang, nggak ada hubungannya Mbak Mun karena masih menganggap ini itu kiai, tidak semata-mata politisi. Tapi Mbah Mun kok secara formal istilahnya merelakan diri beliau tetap terpasang sebagai pengurus formal partai. Ini kira-kira apa Bos? Di saat beliau memang memposisikan diri kan tadi kiai, tapi kan beliau masih bersedia kalau bahasa saya kan. Makom beliau kan harusnya di atas ini. Kok masih bersedia dicatat formal? Ini kenapa kira-kira bacaannya? Ya itu ya sudah pilihan hidup sih ya. Orang yang punya pilihan hidup ya. Oke. Ada yang ngopeni NU, ada yang ngopeni apalagi, ada yang ngopeni apalagi. Dia sudah memilih saya ngopeni P3. Kalau kamu misalnya ngopeni Golkar ya kamu ngopeni Golkar. Tidak kamu di Golkar saja, kamu mau sing apik ngoten nggih. Pokoknya kamu benar di posisi itu. Memang itu sudah milih saya ada di P3. Ya sudah ya di sini aja. Enggak kemana-mana, enggak ini di sini. Bukan kalau tidak cocok terus kemudian udahlah ini kayaknya udah enggak bagus, aku pindah aja. Enggak gitu ya, tetap diopeni. Karena memang risalahnya itu ya saya di sini. Oke. Risalah saya di sini. Jangan dibandingkan dengan orang lain, karena mungkin orang lain itu punya risalah yang berbeda. Saya risalahnya ini. Saya akan fokus ini. Terus kan Gus, Mbah Mun kan termasuk salah satu ulama yang begitu sangat kekeh ketika bicara NKRI. Itu pripun mungkin anunya Gus? Penjelasannya bisa ya. Kalau menurut Mbah Maimun ya karena sejak kecil dididik untuk mencintai NKRI. Ya. Bahwa ini tuh baik, negara Indonesia ini perlu dipertahankan. Negara ini tuh baik, warisan dari Wali Songo. Dari kecil sudah diajarkan oleh ayahnya Mbah Zubair gitu untuk mencintai negeri ini. Katanya sih Mbah Zubair itu langganan koran, bukan majalah apa gitu. Majalah yang isinya itu punya soal nasionalisme itu langganan kayaknya. Zaman tahun itu zaman itu sudah ada kiai punya langganan atau aktif beli atau apalah pokoknya. Sering baca niku. Itu menumbuhkan ini ya. Kemudian ketika di Mekah itu kan era-era pergolakan ya. Kiai-kiai pelajar-pelajar di Mekah itu juga
sedang getol-getolnya bicara mengenai negara bangsa ini. Makanya begitu mencintai terhadap negara ini. Nah, istiadatnya Mbah Maimun itu kan tidak mau menabrak zaman. Tapi zaman itu dibelokkan, dijaga, bukan dibelokkan, dijaga agar tetap sesuai dengan syariat. Tapi tidak menentang zaman. Nah, sekarang itu eranya itu era kebangsaan. Di mana-mana orang bicara bangsa. Dan bangsa ini dianggap tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau zamannya seperti ini, ya harus dijaga. Diarahkan agar tidak keluar dari jalur syariat, tidak keluar dari jalur Islam. Nah, yang saya amati kan kata sarang itu kan bagaimanapun kategorinya pondok salaf ya, sangat kuat dalam memegang ajaran-ajaran salaf. Tapi satu sisi saya tidak pernah melihat Mbah Mun terus kok tertarik ketika ada wacana-wacana tentang syariat ini kan nggak terlalu Bang. Tetap fokus ke NKRI ini udah nggak usah adik kan. Ada kan sekelompok yang masih NKRI ini kurang begini harus tambahi syariat. Mbah Mun kan nggak pernah tergoda ngoten niku sepengetahuan kula. Terus caranya mungkin berbeda ya. Kalau sebagai Muslim ingin agama ini bisa berjalan dengan syariatnya jalan tetap gitu sih. Tapi tidak harus dengan cara memaksakan, dengan cara ini. Itu sebenarnya tidak suka. Tapi bahwa ajaran-ajaran ini seperti pernikahan itu sudah harus sesuai dengan syariat. Tapi itu kan bisa dititipkan ke agama, ke negara kan bisa. Zakat itu juga bisa dititipkan ke negara. Wakaf juga bisa dititipkan ke negara tanpa harus mengubah konsep kebangsaan sebuah negara. Dan itu memang perjuangan berat. Satu, butuh ilmu. Dua, itu butuh kecakapan menyampaikan bahwa yang seperti ini itu tidak keluar dari jalur syariat. Tidak keluar dari jalur syariat. Ada negara yang namanya NKRI ini yang seperti ini itu tidak keluar dari jalur syariat. Ya, itu butuh kecakapan fikih, tapi juga kecakapan untuk menyampaikan. Berlogika, seperti misalnya Mbah Maimun berlogika tentang Nabi itu juga berpikir tentang bangsa. Karena Islam dan Arab waktu itu dijajah oleh Habasyah, dijajah oleh Persia, dijajah oleh Romawi. Ya. Nah, Nabi itu juga membebaskan Arab dari penjajahan ini. Maka kalau kemudian Indonesia itu melakukannya yang sampai itu sebetulnya mirip dengan ada sanadnya. Nah, gitu kan butuh kecakapan menyampaikan, kemampuan referensi tadi, penguasaan referensinya juga ya menafsirkan, menyampaikannya. Ya, bahwa ulama-ulama itu bisa lahir dari mana-mana, sehingga ada ulama dari kiai-kiai di Jawa itu banyak orang alim harus dihormati. Ya, tetapi juga harus menghormati keluarga Nabi Muhammad. Harus menghargai orang Arab. Nah, ini harus bisa berjalan dengan seimbang. Nah, itu disampaikan di ini. Ya, hormatnya kepada keluarga Nabi juga luar biasa, tapi sekaligus hormatnya kepada negeri ini, bangsa ini itu juga tinggi sekali. Gus niki Mbah Mun kelihatan sudah banyak